Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini gue pengen nunjukin ke kalian satu habit yang udah menjadi kebiasaan buat gue semenjak gue dulu duduk di bangku kelas 12, yaitu journaling. Dan karena kita sudah menyambut bulan Februari, gue pengen nunjukin ke kalian cara gue ngisi jurnal gue untuk selama 1 bulan ke depan. Karena di video kemarin banyak yang nanya, gue pengen ngasih tahu bahwa jurnal gue itu beli di Jepang, beli di toko buku di sini. Nah, kalau misalnya pengen kita lihat isinya bareng-bareng, di sini ada yearly calendar, lalu ada yearly calendar yang bisa diisi yang gak pernah gue isi, lalu ada monthly calendarnya juga. Cara contohnya seperti ini. Lalu kalau misalnya kita lihat halaman ke belakang, ada weekly calendar juga. Nah, kalau misalnya kalian teliti, di weekly calendar sendiri itu dalam satu hari dibagi menjadi beberapa jam. Contohnya, bisa kalian lihat di halaman yang ini ya. Ini adalah jurnal yang udah gue isi untuk minggu kedua Januari. Kalau misalnya kita balik lagi ke belakang, di jurnal Jepang itu biasanya kita dapat peta dunia, lalu kita dapat peta Jepang, terus rute kereta. Jadi lengkap banget informasinya, dan apakah sebenarnya membantu? Menurut gue sih, gue jujur nggak pernah lihat lebih dalam ke peta-peta ini karena gue prefer untuk mengandalkan Google Maps kalau misalnya gue pengen tahu harus kemana. Nah, terus di belakang sini ada satu notebook kecil yang kita dapat dari jurnalnya sendiri waktu dibeli, lalu isi jurnalnya kurang lebih seperti ini. Jadi, instead of garis-garis seperti buku tulis biasanya, kalau di sini dia grid ya, atau kotak-kotak. Dan gitulah kurang lebih isi jurnal gue. Untuk ngisinya sendiri, gue pakai warna hitam sama biru buat agenda utama. Terus gue pakai warna merah untuk checklist dan highlighter untuk ngotak-ngotakinnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, di bagian yang gue highlight inilah gue tulis udah dikerjain atau belum. Nah, terus kalau misalnya kita lihat di bulan Februari masih kosong nih, udah ada sih beberapa yang gue isi kayak tanggal 1 dan tanggal 2. Tapi gue bakal ngisi sisanya. Nah, yang pertama kali gue isi adalah kegiatan PPI Dunia. Kebetulan gue lagi diamanahkan untuk mengetuai satu proyek namanya Kuatkan Suara selama 2 minggu di bulan Februari. Dan gue lagi nulis inti acara mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 17. Terus kalau misalnya tanggal 18 bakal ada webinar. Untuk tanggal 19 akan ada presentasi dengan pihak berwenang untuk menyampaikan aspirasi kelompok kerentanan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, untuk yang gue masih nggak yakin nih bakal jadi atau nggak agendanya, gue coba tulis pakai pensil dulu. Nanti kalau misalnya fix, baru gue ganti pakai pulpen. Nah, seminggu 2 kali, hari Selasa dan hari Rabu itu, gue ada jadwal menerjemahkan di 2 sekolah deket rumah gue. Jadi, gue bakal tulis itu. Walaupun sebenarnya udah rutinitas dan gak perlu ditulis, menurut gue nulis jadwal kerja gue juga membantu gue untuk tracking kapan gue masuk dan kapan gue enggak. Jadi ketika udah dateng nih gajinya, bisa gue cross check lagi dengan hari gue masuk, betul gak sih jumlah yang gue terima itu dengan jumlah kedatangan gue ke sekolah-sekolah tersebut. Jadi gue tulis juga di minggu kedua, di minggu ketiga, di minggu keempat, sampai seterusnya. Terus hari Sabtu gue juga ada jadwal ngajar 2 anak, yang satu orang Jepang, yang satu orang Indonesia, dua-duanya kelas 5 SD. Yang gue ajarin adalah bahasa Inggris. Kalian bisa nonton video gue privat ngajar bahasa Inggris di video yang muncul di card suggestion di atas. Dan 2 anak yang gue ajarin ini adalah Ryo-chan, yang anak Jepang, dan satu lagi yang orang Indonesia itu namanya Fiona. Untuk acara yang gue tahu harus dikerjain di bulan itu, tapi gue masih belum tahu jelas kapan pastinya, itu gue tulis di bawah. Supaya nanti kalau misalnya udah ketahuan kapan akan gue kerjakan, bisa langsung diagendakan dan dimasukin ke bulan Februari. Terus sisanya tinggal di highlight deh. Tada! Kalau gue udah ngisi monthly planner, gue langsung cek ke weekly plannernya. Dan ketika gue ngisi weekly planner, biasanya gue nggak langsung ngisi semuanya, tapi gue isi yang tanggal-tanggal terdekat aja. Jadi pertama dari minggu pertama bulan Februari, mulai KS, abis itu gue presentasi untuk disertasi, terus di sebelah kanannya gue tulis juga semua catatan-catatan yang harus gue tulis, biar nggak ada yang ketinggalan atau kelewatan. Dan gue isi juga di minggu 2 Februari.
Nah, kurang lebih begitulah weekly planner gue. Dan ini adalah weekly planner gue di minggu-minggu sebelumnya. Agak berantakan ya, maaf ya. Dan beginilah cara gue mengisi planner gue. Tapi tentunya ini belum selesai. Terkadang gue masih ada juga tanggal-tanggal yang belum pasti. Pastinya bakal tetap gue masukin ketika udah fix. Sampai situ dulu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.